Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Smegata bersama aku sebagai host pada episode kali ini. Kenalin, nama aku Sandy Nurwistiono dari kelas 10 Teknik Kimia Industri dan aku sering dipanggil Sandy. Nah, pada episode kali ini gak kalah seru loh dari episode sebelumnya. Kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang spesial. Tanpa berlama-lama, ini dia bintang tamu kita, Kak Rohma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yorohmawatin, sering dipanggil Rohma. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Gimana, Kak, pelajarannya hari ini? Wah, pelajaran hari ini ya menurut saya cukup menguras tenaga sekali. Apalagi hari ini ada MTK. Wah, pelajaran yang paling ditakuti banyak siswa, betul nggak? Betul banget sih, Kak. Tadi juga aku pas pelajaran MTK tuh bener-bener pusing banget. Mana tugasnya banyak lagi. Wah, itu. Nah, aku mau tanya nih, Kak. Ya. OSIS itu apa sih, Kak? Terus tugas OSIS itu apa saja? Nah, tugas OSIS itu ya, OSIS itu apa sih? Nah, bagi anak-anak yang belum tahu, nah, OSIS itu adalah organisasi resmi ya yang dimiliki oleh sekolahan yang tugasnya adalah sebagai wadah bagi siswa dan siswi untuk menyalurkan aspirasinya, untuk sebagai media perantara antara siswa dan pihak sekolah dalam membuat kegiatan ataupun sebuah kegiatan lainnya yang menarik yang untuk bisa mendukung kemajuan sekolah kita. Gitu. Nah, itu guys, OSIS itu yaitu yang dijelaskan Kak Rahma tadi. Tuh. Nah, sekarang udah tahu kan OSIS itu apa. Nah, sekarang saya mau tanya, Kak, tujuan Kakak untuk ikut OSIS itu apa sih, Kak? Tujuan saya yang pertama, pastinya yang pertama adalah melatih jiwa kepemimpinan yang saya pilih agar bisa menjadi bekal ke depannya untuk berinteraksi kepada masyarakat luas. Nah, yang kedua pastinya untuk melatih jiwa kepercayaan diri dan tanggung jawab. Nah, menurut saya, kepercayaan diri dan tanggung jawab ini adalah poin utama yang bisa kita gunakan dalam bermasyarakat setelah kita keluar dari sekolahan, begitu, teman-teman. Jadi, kalian jika sudah memiliki jiwa kepemimpinan ada, jiwa kepercayaan dirian ada, kemudian jiwa bersosialisasi ini yang paling penting. Jadi kalian bisa menempatkan diri kalian di masyarakat luas agar bisa gini nih, aku ini loh, gitu loh. Jadi kalian ini punya kalian di diri kalian ini ada, wah, aku bisa menempatkan diriku dalam berbagai situasi, gitu. Jadi kamu nggak berdiam diri aja, gitu loh. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan masyarakat luas tanpa ada pemalu, tanpa ada rasa-rasa yang kayak gimana, gitu. Jadi poinnya ada di situ. Nah, mau tanya nih, Kak. Perasaan Kakak terpilih menjadi ketua OSIS, habis itu kemudian visi dan misi Kakak apa saja? Untuk terpilih ya menjadi ketua OSIS, pastinya yang pertama juga bangga ya, ada kepuasan di diri saya sendiri terpilih menjadi ketua OSIS dan bisa dipercaya mengemban tanggung jawab yang notabene menurut saya besar. Perasaan saya selain bangga juga ada sedikit beban di pundak saya ini ya, pastinya beban untuk menurut saya itu beban yang untuk gimana sih cara saya bisa membawa ya organisasi ini, OSIS yang saya pegang ini bisa menjadi lebih baik ya, lebih baik, lebih berkembang dari periode sebelumnya. Nah, jadi menurut saya OSIS ini sebuah kesempatan yang bisa saya ambil untuk mengembangkan diri saya sendiri menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Kemudian kamu kan tanya untuk visi misi. Visi misi ini pasti yang pertama saya memiliki visi untuk bisa memajukan sekolahan ini menjadi lebih baik lagi atas dasar kebersamaan, kekompakan, kemudian juga bisa memajukan sekolah ini menjadi lebih baik lagi intinya. Kemudian visi saya yang pertama, nah pasti ini saya ingin sekali menyalurkan aspirasi siswa yang siswa-siswa ini, siswa Smegata ini, saya salurkan kepada pihak sekolahan
kemudian nanti bisa diolah lagi dari pihak sekolahan. Iya apa enggak ini idenya begini, idenya begitu. Nah, jadi dia enggak ide-ide yang siswa punya ini enggak stuck di dirinya sendiri gitu loh. Nah, jadi ide-ide ini bisa tersampaikan, kemudian bisa diolah menjadi kegiatan yang menarik dan bagus gitu. Intinya begitu. Jadi kalau seumpama aku ada ide bisa nih aku konfirmasi ke Kak Rahma. Boleh dong, boleh banget nih. Apalagi kita ini juga menunggu aspirasi dan ide-ide yang kreatif lagi dari siswa dan siswi SMK Negeri 3 Tuban. Oh. Nah, habis ini pasti aku bakal kirim ini sih ide buat Ar-Rahman. Boleh, kita tunggu aja nih Iya. dari Sandy. Ini Kak, tantangan terbesar yang Kakak rasakan sejauh ini dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Tantangan ya. Menurut saya kalau tantangan ini ada dua. Ada menurut tantangan diri saya sendiri dan tantangan dalam hal organisasi. Nah, mau tahu yang mana dulu nih? Yang dari organisasinya dulu nih Kak. Oke, yang dari organisasi ya. Tantangan sejauh ini yang saya dapat sih yang namanya organisasi ya pasti ada awal, tengah, dan akhir. Iya. Nah, kalau yang namanya organisasi awal itu pasti lagi semangat-semangatnya nih, lagi semangat-semangatnya, lagi rajin-rajinnya. Nah, kemudian ada fase di pertengahan periode. Nah, di pertengahan ini, mulai nih yang tadinya semangat banget ini ya mulai Iya. down. Dia sudah nggak semangat lagi kumpulnya, nggak semangat lagi bantu-bantunya. Nah, jadi ini PR saya sebagai ketua, gimana sih cara menyemangati anak-anak tersebut biar dia nggak stuck di dalam kebosanan tersebut. Begitu. Sementara itu aja untuk yang namanya organisasi. Jadi kita bisa bimbing dengan cara apa? Dengan cara pendekatan secara teman. Iya. Nggak sesama ketua dan anggota. Itu kan jabatan toh. Iya. Jadi kan ada kayak benteng dia di dalam jabatan tersebut. Nah, kita cara pendekatannya apa, Sandy? Nah, dengan cara kita pendekatan sebagai teman. Jadi bebas nih, mau cerita apa, mau berkeluh kesah apa. Nah, jadi kalian bisa menyampaikan hal tersebut kepada saya, lalu saya akan pikirkan kepada pengurus harian ya yang namanya itu PH. Jadi kita bisa tahu nih, oh anak ini nggak semangat karena apa gitu. Nggak langsung kita langsung memarahinya pas dia nggak mau kerja gitu. Jadi kayak disamaratakan gitu ya Kak, nggak ada perbedaan, ada ketua, ada kayak wakil ketua, cek berapa gitu, jadi sama rata gitu ya Kak. Betul sekali. Kita usahakan organisasi itu yang sehat dan bersih gitu loh. Nggak ada kata kakak kelas harus lebih baik daripada adik kelasnya. Jadi nggak ada tuh istilah kata kakak kelas itu harus dituruti kemauannya, nggak ada. Jadi kita usahakan kita setara mungkin gitu. Iya. Habis itu bagaimana sih Kak cara Kakak memotivasi anggota OSIS yang mulai merasa jenuh? Habis itu sibuk dengan aktivitas yang lain dan juga akademik. Oh, jadi ini masalah kejenuhan ya? Iya. Hubungannya ada yang kayak tadi kan ya? Iya. Nah, ini sama aja sih. Jadi poinnya yang paling utama menurut saya sebagai pemimpin yang baik, nah kita pasti akan mengerti. Nah, pasti kita harus mengerti antara poin keorganisasian ya dengan poin akademik atau nilai sekolah. Nah, pasti nih kamu kan juga mikir toh nilai pasti yang utama. Iya. Iya, tapi dia dari awal dia udah punya itikat buat dia ikut organisasi OSIS. Nah, jadi dia juga punya tanggung jawab dalam hal tersebut. Nah, tapi kembali lagi kita juga harus tekankan bahwa nilai juga nggak kalah pentingnya gitu. Jadi sebisa mungkin saya sebagai ketua, kalau ada anggota saya yang dia lebih mementingkan nilai daripada tanggung jawabnya, saya pasti akan menegurnya. Dengan catatan, menegurnya nggak saya marahi, tapi tadi saya pendekatan secara teman, begitu. Jadi saya tanya ini, kalau anak ini kenapa nih kok dia sudah jarang ikut ini, jarang ikut itu, dia lebih mementingkan pelajarannya. Jadi nggak memungkiri kalau pelajaran penting, tapi kan dia bisa membagi waktu ini antara organisasi dan juga sekolah. Iya.
Aduh, Apa? ini Kak, Ayo. gimana ya, kayak canggung gitu toh Kak kita. Iya, kita juga Iya. kelas 10 dan 11 Iya, ya. jadi- Jarang ketemu juga Iya. teman-teman. Ayo, apa Aku mau lagi? tanya nih Ya. Kak, ada berapa sekbid sih Kak dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS? Ya. Habis itu terus tugas dari setiap sekbid apa saja? Oh, ini berhubungan dengan seksi bidang ya Iya. dari OSIS SMK Negeri 3 Tuban. Nah, teman-teman yang belum tahu, mari saya jelaskan juga bahwa di OSIS SMK Negeri 3 Tuban ini ada 8 bidang. Ya, yang pertama ada bidang, tahu nggak Sandy? Itu kalau nggak Apa? salah yang ketuhanan itu nggak sih Kak? Iya, betul sekali. Nah, ini yang pertama adalah seksi bidang ketuhanan, di mana seksi bidang ini bertugas untuk dia menghandle acara-acara keagamaan yang ada di sekolah. Ya, contohnya seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, dan lain-lain, Jumat Barokah. Nah, itu juga ke dalam tugasnya Sekbid 1. Jadi yang berhubungan dengan keagamaan itu langsung dengan Sekbid 1. Gitu. Yang kedua, Sandy tahu nggak? Yang kedua tuh apa ya Kak? Apa? Lupa. Saya lupa banget ini. Itu saya pernah tahu tapi lupa. Nah, Sandy lupa guys, jadi saya jelaskan aja. Sekbid yang kedua adalah bela negara. Nah, bela negara ini apa sih? Nah, bela negara ini tugasnya adalah menghandle acara-acara nasional. Dan juga Sandy kan pasti setiap hari apel dan juga Iya. upacara. Nah, itu yang menghandle adalah Sekbid 2. Mulai dari persiapan apelnya, tata letaknya, upacaranya. Kemudian tadi yang baru kemarin ini kan ada peringatan upacara Hari Kartini. Iya. Nah, dan juga ada penampilannya apa kemarin? Ini drama. Drama, betul sekali. Itu adalah dihandle oleh Sekbid 2. Ya, begitu. Mulai dari rencana mau dibikin kegiatan apa sih? Peringatan Hari Kartini ini, dan mulai perencanaannya sampai finalisasinya gitu. Selanjutnya Sekbid 3. Tahu nggak Sekbid 3? Sekbid 3, nggak tahu Kak. Sekbid 3 emangnya apa Kak? Sekbid 3 ini adalah seksi bidang budi pekerti dan akhlak mulia. Jadi seksi bidang 3 ini kalau di kalangan sekolah ini seperti humas, hubungan masyarakat. Oh, Begitu. Jadi dia lebih condongnya ke sosial, ke acara-acara sosial seperti Kak Amal, kemudian seperti bencana-bencana alam. Kan kita juga ada nih proker bakti sosial. Nah, jadi kita bisa kalau ada anak-anak Semegata yang semisal ada terkena korban ataupun yang lain-lain, jadi kita bisa dihandle-nya oleh Sekbid 3. Caranya dengan apa sih Kak? Nah, caranya adalah dengan mengumpulkan sejumlah uang ya, atau bisa barang-barang yang diperlukan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan gitu. Kemudian lanjut nih Sekbid 4. Tahu nggak Sandy? aku nih benernya tahu Kak, Iya. tapi sekarang tuh udah lupa semua. Yang aku ingat tuh cuman Sekbid 1 sama Sekbid 8. Sekbid 8. Iya. Nanti kita bahas lagi nih Sekbid Iya. 8. Nah, kita baru sampai ke Sekbid 4. Nah, Sekbid 4 ini adalah pembinaan demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat plural. Nah, maksudnya apa sih Kak Sekbid 4 ini? Nah, Sekbid 4 ini lebih tekankan kepada seperti Sandy tahu kayak hari kebumian, hari Oh, iya. air sedunia, ini dia lebih condongan ke alam. Iya. Betul lah, kepada lingkungan sekitar kita. Nah, jadi Sandy tahu kayak lingkungan sekitar kita bersih, kemudian ada pembuatan gini dan gini. Nah, itu yang menghandle adalah Sekbid 4. Jadi Sekbid 4 itu berhubungannya tentang alam. Bentar Kak, sekarang kan hari kebumian nih. Iya. Jadi sekarang tuh yang ngurusin Sekbid 4. Iya betul, mulai dari pembuatan poster nih ya, ada poster, kemudian di post di IG dan lain-lain, itu adalah Sekbid 4. Jadi kita ada Sekbidnya sendiri-sendiri gitu loh, nggak kita sudah tertata rapi nih dari Sekbid ini tugasnya apa, jadi sudah tertata rapi. Oke, Iya. Sekbid 4 sudah ya. Sudah. Sekarang Sekbid
Nah, Segbit 5 ini adalah pembinaan kreativitas keterampilan dan kewirausahaan. Jadi, semisal nih ada wirausaha ataupun anak-anak sekolah kita punya ide-ide tentang wirausaha, bisa disampaikan ke kita, guna kita olah ya, kemudian kita sampaikan ke pihak sekolah. Gitu. Contoh kan kemarin di kelas meeting Sandy ingat ada bazar. Iya, ada bazar. Nah, itu bazarnya yang mengurusi adalah Segbit 5. betul sekali. Jadi, Segbit 5 ini adalah Segbit ada keterkaitannya dengan kewirausahaan dan juga uang. Jadi, wirausaha apa sih yang cocok bagi kalangan SMA 3 ini? Jadi gini loh, jadi kita bisa nih untuk berpikir usaha apa sih yang cocok bagi pelajar seperti kita nih, Iya. kan nggak punya penghasilan toh. Iya. Nah, jadi kita berpikir nih, apa sih wirausaha yang cocok dan budgetnya minim ya untuk kita kelola. Begitu. Jadi bisa masuknya ke Segbit 5. Gitu. Selanjutnya ada Segbit 6. Jadi tahu nggak Segbit 6? Baru tadi kita pagi dilaksanakan. Segbit 6. Iya, Apa, Kak? pagi tadi baru kita laksanakan. Senam. Betul sekali. Segbit 6 adalah Segbit yang berhubungan tentang kebugaran jasmani ya dan gizi siswa-siswa SMK Negeri 3 Tuban. Terutamanya kita kan ada program dari pemerintah nih buat senam anak Indonesia hebat. Jadi setiap hari Rabu pasti kita melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Nah, itu siapa sih Kak yang mengurusinya? Mulai dari laptop, dari pemandu senamnya dan lain-lain. Itu yang mengurusi adalah Segbit. Nah, betul sekali. Kemudian ada Segbit 7. Segbit 7 adalah Segbit namanya prestasi akademik seni dan olahraga sesuai minat dan bakat. Ayo, Sandy bisa tebak nggak apa kegiatan yang ada di dalamnya? Kegiatannya apa ya, Kak? Itu mungkin kayak ngurusin buat anak-anak yang mau lomba kayak seni ataupun apa gitu nggak sih, Kak? Iya, betul sekali, itu juga termasuk. Tapi ada lagi nih kegiatannya tahunan. Setiap awal semester dan akhir semester pasti ada. Oh, Apa? ini kelas meet. Betul sekali. Gitu, Segbit 7 ini Segbit yang merencanakan progres dari awal, dari kelas meeting dan lain-lain. Jadi, tapi fokus utamanya adalah di kelas meeting. Jadi kan di kelas meeting ini anak-anak bisa menyalurkan potensi yang dia punya. Kemudian, jadi kita tahu nih, oh anak-anak ini punya potensi segini. Jadi, kayak contohnya nih, kalau kelas meeting tahun lalu kan kita ada futsal, kemudian ada lomba-lomba yang lainnya. Nah, jadi dari situ kita tahu nih, oh anak-anak bakatnya di sini, di sini. Jadi kalau semisal nih ada lomba-lomba apa itu di luar sana, di luar sekolah, nah kita bisa rekomendasikan ke pihak sekolah. Oh. Gitu. Ini kan tadi kakaknya bilang kan, Ya. kayak bisa menampung ide dari anak-anak. Nah, semama kalau kelas meet, saya ngusulin nih, Kak, buat kelas meet, adain kelas meet Mobile Legend antar kelas dong, yang rata gitu. Contohnya nih, kan saya dari jurusan kimia. Iya, betul. Itu bisa lawan APL atau enggak lawan ACP. Gitu bisa nggak, Kak? Oh, bisa banget nih Sandy. Nah, nanti kita sebelum kelas meeting ya, kita akan membuka sebuah link ya, link suara pengumpulan minat dan bakat dari anak-anak SMK juga. Nah, nanti kita akan seleksi. Nah, menurut kita dan pihak sekolah, saran-saran dari mereka itu masuk nggak nih dalam kategori lomba-lomba yang baik dan unik gitu loh. Iya. Jadi kita juga nanti Sandy bisa nih ya, nanti teman-temannya diajak nih. Iya. Teman-teman ayo dong, nanti kita di kelas meeting ini kalian mau apa? Silakan bisa isi di link dari pihak OSIS. Oh. Gitu. Ya. Jadi kalau selama nanti aku pengen ngusulin acara buat lomba buat kelas meet, jadi bisa nih, Kak. Boleh banget. Justru itu yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi idenya itu nggak sepihak dari kita aja. Jadi Iya. siswa-siswi pun merasa dihargai dengan apa? Dengan tadi kita bisa menghandle suara dari siswa ini, nggak hanya dia nggak mikir gini, oh OSIS kok gitu ya, dia kok cuma mikirin dirinya sendiri, kenapa dia nggak mikirin suara dari kita? Kan kita juga pengen lomba kayak gini gitu. Jadi saya bisa jamin untuk aspirasi sebisa mungkin akan kita sampaikan dengan baik ke pihak sekolah.
Iya. Gitu. Sekarang sudah sampai ke Segbit Segbit 8. 8 apa nih? Jadi katanya tadi tahu. Ini nggak sih Kak, Segbit 8 tuh sastra dan budaya. Betul sekali. Oh, jadi hafal guys ternyata. Dia juga dulu kayaknya minat OSIS ya? Iya. Iya, dulu dia juga minat OSIS guys, tapi jalannya lain Iya. gitu ya. Segbit 8 ini betul kata Cindy adalah pembinaan sastra dan budaya. Nah, Segbit 8 ini Cindy tahu kayak apa ya? Yang di IG kan pasti yang namanya organisasi kan ada penghubung buat dunia luar. Apa menurut Cindy? Tahu nggak? Penghubung ke dunia luar, jadi dunia luarnya juga tahu nih kita punya kegiatan ini, kegiatan itu, dan lain-lain. Oh, ini nggak sih Kak bagian dokumentasi buat konten-konten gitu? Betul sekali. Oh. Nah, Segbit 8 ini berhubungan dengan dokumentasi dan penyaluran informasi ke masyarakat umum dan dunia luar. Jadi, semisal ada di Instagram, di TikTok, dan lain-lain, jika ada pengumuman-pengumuman, OSIS SMK 3 akan ada kegiatan Kartini. Jadi, itu adalah yang menghandle Segbit 8. Namanya Segbit Pembinaan Sastra dan Budaya. Begitu. Kemudian juga ada nih, kayaknya dekat-dekat ini kayaknya ada proker nih dari OSIS. Kalian bisa stay tune ya. OSIS ini apa sih kegiatan kedepannya, nanti kalian bisa pantengin aja ya Instagram dan TikTok kita. Boleh lihat Instagramnya OSIS nggak Kak? Waduh, boleh nih, nanti teman-teman ya bisa cek aja di Instagramnya masing-masing, namanya Osmegata 2026. Nanti akan muncul namanya OSIS SMK Negeri 3 Tuban Official. Jangan lupa dicari terus di follow guys, terus pantengin terus konten-kontennya anak-anak OSIS SMK Negeri 3 Tuban. Iya, Nah, sekali. Kak, boleh minta tipsnya nggak Kak buat masuk OSIS? Oh, tips ya, tips and trick sih. Iya. Tips and trick ini menurut saya nggak yang gimana-gimana ya. Kalian kalau memang yakin dan percaya diri, nah, yang pertama yang disiapkan adalah kekuatan mental. Nah, yang namanya organisasi, pasti kalian harus kuat mental. Mental apa sih, Kak? Nah, yang pertama mental dalam hal organisasi, kemudian mental dalam bertanggung jawab, mental dalam kedisiplinan. Nah, jadi yang namanya organisasi pasti nih ada kalangan anak yang dia itu langsung berpikiran OSIS ini begitu, OSIS ini begitu. Nah, jadi kalian harus persiapkan mental nih. Nah, caranya gimana kalian nggak terpressure dalam pemikiran anak-anak itu yang mempengaruhi kinerja kalian. Jadi, kalau kalian memang sudah dari awal yakin dan penuh percaya diri, jadi kalian harus menyiapkan itu dari awal, nggak cuma ikut-ikutan aja, nggak gitu guys. Jadi yang pertama dari saya adalah kekuatan mental, kemudian kekuatan tanggung jawab. Nah, yang namanya organisasi ini pasti tanggung jawabnya besar dan banyak ya, mulai dari kegiatan-kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain-lain. Jadi kalian harus punya yang namanya mental tanggung jawab. Yang kedua adalah mental disiplin. Nah, kalian yang namanya pengurus OSIS, nah, pasti dituntut untuk disiplin dalam apa? Dalam waktu, dalam berpakaian, dan dalam kegiatan kita yang lakukan di sekolah sehari-hari. Contoh nih, OSIS nggak mungkin kan kalau dia datangnya telat. Gitu kan, dia juga sebagai contoh yang baik bagi siswa-siswi gitu. Jadi selama ini lihat OSIS kalau jam 6:30 udah standby kan di lapangan. Iya, pagi-pagi banget tuh belum ada orang datang tuh sudah datang duluan teman-teman. Betul sekali. Jadi yang ketiga adalah mental disiplin. Nah, selanjutnya adalah menurut saya mental berani untuk menyuarakan informasi, menyuarakan isi hati kalian gitu loh. Jadi yang namanya organisasi kan pasti dia juga bisa ke pressure dari orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kita bisa sebagai anggota OSIS nih bisa menyuarakan hati kalau dia merasa nggak enak atau merasa nggak nyaman, dia bisa menyuarakannya gitu. Jadi buat teman-teman atau adik-adik nanti ya, adik-adik baru yang mau join ke OSIS SMK Negeri 3 Tuban, bisa banget nih ikutin tips and trick dari kakak tadi. Jadi pokoknya yang terpenting adalah tanggung jawab, kedisiplinan, dan mental yang baik
Nah, jadi nanti kalian baru bisa menjadi contoh yang baik. Jadi sebelum menjadi contoh, kalian harus introspeksi diri kalian dulu, baru kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman semuanya. Gitu, Sandy. Jangan lupa dicatat ya teman-teman tips and trick dari Kaya Roma. Ya. Jangan lupa saksikan Potsta pada episode berikutnya. Yang pastinya nggak bakal kalah menarik dari episode sebelum-sebelumnya. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you semuanya. Thank you, Kak, sudah nonton.